Halo semuanya, kita dari kelompok 3 akan mempresentasikan bab 6 yaitu mengorganisasikan perusahaan bisnis. Sebelumnya, kami ucapkan terima kasih kepada teman-teman sekalian karena sudah meluangkan waktunya untuk mendengarkan presentasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rijal Hidayatullah dengan MPM akhir 115. Di sini saya sebagai presentator yang pertama. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai struktur organisasi. Pengertian struktur organisasi. Struktur organisasi adalah kerangka atau susunan organisasi untuk mengatur tugas, wewenang, dan hubungan antara anggota organisasi. Kemudian yang berikutnya, fungsi struktur organisasi. Yang pertama, menjelaskan kedudukan setiap individu. Maksudnya adalah, setiap individu yang namanya tercantum dalam struktur organisasi tentu lebih mudah mengkoordinasikan kedudukan dan hubungan dengan fungsi pekerjaannya. Kemudian yang kedua, menjelaskan tanggung jawab setiap individu. Maksudnya adalah, setiap individu dalam struktur organisasi tentu memiliki tanggung jawab terhadap tugas yang telah diberikan. Kemudian yang ketiga, lebih mudah melakukan monitoring. Maksudnya monitoring adalah memudahkan atasan untuk mengetahui kinerja karyawan. Kemudian manfaat struktur organisasi. Yang pertama adalah sistem operasional menjadi lebih efisien. Yang kedua, mengurangi konflik antar karyawan. Dan yang ketiga, membantu mencapai target perusahaan. Nah, cara termudah memahami struktur organisasi adalah dengan mengetahui bagan organisasi. Sedangkan pengertian bagan organisasi adalah diagram internal perusahaan yang menjelaskan peran, tanggung jawab, dan hubungan antara anggota organisasi. Sedangkan rantai komando adalah garis yang menghubungkan anggota atau biasa disebut sebagai aliran pelaporan. Berikut merupakan contoh dari bagan struktur organisasi. Kemudian, faktor-faktor penentu struktur organisasi. Banyak faktor yang menentukan struktur organisasi. Contohnya, sumber daya manusia, tujuan organisasi, lingkungan organisasi, dan ukuran organisasi. Terdapat banyak bukti bahwa ukuran organisasi secara signifikan mempengaruhi struktur organisasi. Contohnya, organisasi-organisasi besar pasti akan memiliki lebih banyak spesialisasi, tingkatan, serta aturan dan ketentuan ketimbang organisasi-organisasi kecil. Halo, nama saya Aprilia Sofi dengan NPM akhir 093. Di sini saya akan menjelaskan tentang spesialisasi. Spesialisasi sendiri yaitu mengidentifikasikan pekerjaan-pekerjaan khusus yang harus dilakukan dan menentukan siapa yang akan melakukannya, menghasilkan spesialisasi pekerjaan. Untuk melaksanakan seluruh pekerjaan tersebut, para manajer biasanya membaginya atau melakukan spesialisasi ke dalam beberapa pekerjaan kecil. Contohnya yaitu dokter spesialis gigi. Dan yang kedua yaitu departementalisasi. Manajer tidak dapat melaksanakan atau melakukan departementalisasi secara acak. Mereka mengelompokkannya secara logis berdasarkan urutan atau maksud tertentu perusahaan yang terdepartementalisasi. Memetik manfaat dari pembagian kegiatan ini yaitu kendali dan koordinasi diperkecil dan menjadi lebih mudah, sehingga manajer puncak lebih mudah melihat bagaimana unit berjalan secara umum. Departementalisasi dapat dibedakan berdasarkan lini fungsional, lini produk, lini proses, lini pelanggan, atau geografis. Nah, sekarang kita bahas yang pertama yaitu departementalisasi fungsional. Departementalisasi ini dilakukan oleh sebagian besar bisnis kecil.
Biasanya, perusahaan yang menggunakan departementalisasi fungsional memiliki departemen produksi, pemasaran dan penjualan, sumber daya dan manusia, akuntansi dan keuangan. Departemen bisa dibagi lagi ke dalam subdivisi seperti departemen pemasaran, dibagi ke dalam grup yang bertugas dalam riset pasar, iklan dan promosi penjualan. Dan yang kedua yaitu departementalisasi produk. Baik perusahaan jasa atau manufaktur seringkali memilih departemen ini, yaitu membagi organisasi berdasarkan produk atau jasa tertentu. Yang diciptakan hal ini kentara sekali ketika perusahaan mulai berkembang dan menghasilkan beragam produk atau jasa seperti Carrefour, ada divisi Oscar Mayer berfungsi pada hot dog dan daging. Di Carve Cheese berfungsi Pakai video atau berfokus pada keju. Lalu yang ketiga ada departementalisasi proses, yaitu pembagian organisasi berdasarkan proses yang digunakan untuk menghasilkan barang dan jasa. Sebagai contoh, perusahaan asuransi mungkin menggunakan satu departemen untuk menerima klaim, departemen lain untuk meninjau tanggungan, dan departemen lain untuk menagih pembayaran. Yang keempat, departementalisasi pelanggan, yaitu pembagian organisasi berdasarkan kebutuhan kelompok pelanggan tertentu. Setiap departemen menargetkan kategori pelanggan tertentu seperti laki-laki, perempuan, orang yang ingin membeli pemotong rumput, dan lain sebagainya. Dengan menggunakan departementalisasi pelanggan untuk menciptakan departemen yang menawarkan produk dan memenuhi kebutuhan kelompok pelanggan tertentu. Jadi, pelanggan yang ingin membeli box bayi dapat melewati bagian perlengkapan berkebun dan langsung menuju perlengkapan anak. Secara umum, toko tersebut lebih efisien dan pelanggan memperoleh layanan yang lebih baik karena tenaga penjualan cenderung lebih terspesialisasi dan mengasah keahlian dalam departemen masing-masing. Yang kelima ada departementalisasi geografis, yaitu pembagian organisasi berdasarkan wilayah yang dilayaninya. Levi-Strauss misalnya, memiliki satu divisi untuk wilayah Amerika Utara dan Amerika Selatan, satu divisi untuk Eropa, Timur Tengah, Afrika Utara, dan satu lagi untuk wilayah Asia Pasifik. Dan yang terakhir ada departementalisasi panjemuk atau ganda. Biasanya dilakukan pembagian organisasi ketika perusahaan mulai berkembang. Perusahaan yang ditunjukkan pada gambar di bawah ini menggunakan departementalisasi fungsional pada tingkatan puncak. Pada tingkatan madya, produksi dibagi berdasarkan wilayah geografis, lalu pada tingkatan yang lebih rendah, pemasaran dibagi berdasarkan kelompok produk. Halo semua, kenalin aku Erik Dimas Setiawan. Di sini aku akan sedikit menjelaskan tentang struktur organisasi. Struktur organisasi yang pertama adalah organisasi tersentralisasi, di mana ia memiliki pengertian adalah sebuah model atau bentuk organisasi di mana keputusan-keputusan utama dan kendali operasional terpusat pada tingkat atas atau manajemen pusat. Nah, dalam struktur ini, keputusan-keputusan strategis dan operasional dibuat oleh manajemen tingkat atas dan anak perusahaan atau unit bisnis lainnya cenderung memiliki sedikit otonomi dalam membuat keputusan yang penting. Keuntungan dalam organisasi ini atau dari struktur ini adalah termasuk pengambilan keputusan yang konsisten, dapat mengendalikan biaya dengan lebih efisien, dan pengambilan keputusan yang lebih konsisten. Sedangkan kelemahannya atau kekurangannya adalah kurangnya fleksibilitas dalam memahami pasar dan situasi lokal. Kemudian ada terbatasnya inovasi dan motivasi karena mereka atau karyawan kurang terlibat dalam pengambilan keputusan. Organisasi sentralisasi ini biasanya digunakan oleh perusahaan-perusahaan besar yang memiliki operasi besar juga, tetapi kebijakan struktur organisasi tersentralisasi yang berlebihan dapat menghadirkan beberapa tantangan. Kemudian kita beralih kepada struktur organisasi yang kedua, yakni ada organisasi
terdesentralisasi. Struktur organisasi terdesentralisasi sendiri memiliki pengertian adalah model atau struktur organisasi di mana keputusan-keputusan strategis dan operasional dibagi di antara berbagai unit, cabang, atau divisi yang beroperasi secara mandiri. Dalam struktur ini, manajemen tingkat atas memberikan tingkat otonomi yang lebih besar kepada para karyawan untuk mengambil keputusan, sehingga para karyawan memiliki kebebasan yang lebih besar dalam pengambilan keputusan dan pembuatan keputusan yang relevan. Nah, keuntungan dari organisasi desentralisasi meliputi kemampuan untuk merespon perubahan pasar atau situasi lokal yang terkini. Kemudian, motivasi yang lebih tinggi di antara para karyawan untuk membuat inovasi-inovasi yang terbaru karena mereka merasa terlibat dalam pengambilan keputusan, serta kemampuan untuk lebih mendekati pelanggan dan pasar tertentu. Namun, untuk kelemahan organisasi terdesentralisasi, yakni adalah kurangnya efisien dalam pengendalian biaya, kemudian kurangnya konsistensi dalam pengambilan keputusan, dan koordinasi yang lebih sulit. Organisasi desentralisasi ini biasanya sering digunakan dalam perusahaan yang ingin unitnya yang berbeda, yang memungkinkan inovasi lokal, namun responsibilitas yang lebih besar di tingkat unit bisnis atau ketika operasinya tersebar di wilayah geografis yang luas. Untuk contoh organisasi tersentralisasi dan organisasi desentralisasi ini dapat kita lihat pada gambar tabel untuk organisasi tinggi dan organisasi datar, di mana dalam organisasi tinggi kita dapat melihat bahwa terdapat terlalu banyak lapisan, sehingga dalam pembuatan keputusan biasanya lebih menekankan kepada para manajemen atas atau tingkat atas. Kemudian yang kedua untuk organisasi desentralisasi dapat kita lihat pada struktur atau contoh organisasi datar, di mana dalam gambar tersebut atasan memberikan perintah kepada para manajemen dan manajemen langsung memberikan perintah kepada karyawan, sehingga dalam pembuatan keputusan mereka cenderung lebih singkat karena lapisannya tidak sebanyak dalam organisasi tinggi. Baik, kemudian selanjutnya di sini ada rentang kendali. Rentang kendali dapat kita sebut sebagai jumlah orang yang disupervisi oleh manajer. Rentang kendali juga dapat diartikan sebagai jangkauan atau batas dalam suatu proses atau sistem yang menentukan seberapa jauh atau seberapa besar perubahan atau variasi yang dapat diterima tanpa mempengaruhi kinerja atau kestabilan sistem. Nah, rentang kendali ini digunakan untuk memastikan bahwa suatu sistem atau proses tetap dalam batas yang dapat diterima untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Kemudian selanjutnya ada proses delegasi. Proses delegasi ini dapat diartikan sebagai tindakan atau prosedur di mana seseorang yang disebut sebagai pemimpin atau atasan memberikan tanggung jawab, tugas, atau wewenang kepada orang lain yang disebut sebagai delegasi. Dalam proses ini, pemimpin atau atasan mengalihkan sebagian pekerjaan dari mereka atau keputusan kepada individu atau tim lain yang dianggap mampu untuk mengerjakan dan menyelesaikannya. Secara umum, proses delegasi ini mencakup 3 hal, yakni 1. Menetapkan tanggung jawab, 2. Memberikan wewenang, 3. Menciptakan akuntabilitas. Kemudian yang terakhir ada bentuk wewenang. Bentuk wewenang mengacu pada berbagai jenis atau cara di mana wewenang atau kekuasaan diberikan atau diatur dalam suatu organisasi atau sistem. Saat individu didelegasikan, biasanya saat individu didelegasikan tentang tanggung jawab dan wewenang, serangkaian jaringan kompleks pun berkembang, seperti wewenang lini,
wewenang staf, dan wewenang komite dan tim. Perkenalkan, nama saya Afila Mawaddah, nomor NPM 230130101118. Di sini saya akan menjelaskan mengenai bentuk-bentuk dasar struktur organisasi. Yang pertama yaitu struktur fungsional, di mana struktur fungsional digunakan oleh sebagian besar bisnis kecil hingga menengah yang biasanya menggunakan struktur berbasis fungsi bisnis. Contoh dari struktur fungsi bisnis ini seperti departemen pemasaran, departemen operasi, dan departemen keuangan. Manfaat dari pendekatan ini antara lain spesialisasi dalam bidang-bidang fungsional dan koordinasi yang lebih luas antar bidang. Seperti contoh yang kita lihat di PPT, struktur fungsional, dia dipimpin oleh seorang CEO dan presiden, lalu diwakili oleh wakil presiden, tapi dibedakan berdasarkan fungsinya. Yang di bawahnya terdapat bidang-bidang yang berbeda, tapi tugasnya masing-masing fungsinya. Selanjutnya ada struktur divisional atau divisional struktur. Sesuai namanya, pendekatan ini biasanya berbentuk struktur berdasarkan beberapa divisi atau division. Bisa kita lihat contoh di PPT, seorang CEO atau presiden, dia diwakili oleh presiden yang dibagi berdasarkan divisinya, seperti divisi konsumen, divisi industri, dan divisi perawatan kesehatan. Tetapi dia tetap memiliki direktur yang isinya direktur pemasaran, operasional, dan keuangan di masing-masing divisinya. Sedangkan arti dari divisi sendiri adalah departemen yang menyerupai bisnis terpisah yang memproduksi dan memasarkan produknya sendiri. Selanjutnya ada struktur matriks. Di sebagian perusahaan, organisasi matriks adalah alat ukur sementara yang digunakan untuk menyelesaikan suatu proyek khusus dan hanya mempengaruhi satu bagian perusahaan. Jika berakhirnya proyek, berarti berakhir juga sistem matriks tersebut. Bisa berupa pembubaran tim atau restrukturasi agar disesuaikan dengan struktur lini dan staf yang telah ada di perusahaan tersebut. Untuk contohnya kita bisa lihat seperti di PPT. Itu adalah contoh struktur organisasi lini. Dan yang terakhir adalah struktur internasional. Struktur internasional merespon kebutuhan untuk memproduksi, membeli, dan menjual di pasar global. Contohnya bisa kita lihat gambar di PPT, seorang CEO pada divisi retail A, B, dan divisi internasional. Dia dibagi menjadi Amerika Latin, Eropa, dan Asia. Bisnis-bisnis GE di seluruh dunia senantiasa terjalin dan berinteraksi satu sama lain. Yang dimaksud GE adalah suatu General Electric. Nah, sesuai perkembangan zamannya, terdapat desain organisasi abad ke-21, yaitu bentuk organisasi baru yang memungkinkan mereka untuk bersaing secara efektif. Yang pertama ada organisasi tim di mana wewenang tim menjadi fondasi utama dari organisasi yang menerapkan struktur organisasi demikian. Yang kedua ada organisasi maya, yaitu organisasi maya adalah memiliki sedikit atau bahkan tanpa struktur formal. Yang terakhir adalah organisasi pembelajaran, yaitu sering disebut dengan organisasi pembelajaran karena organisasi yang mengintegrasikan pengembangan berkelanjutan melalui pembelajaran dan pengembangan karyawan secara berkesinambungan. Seperti itu. Desain organisasi abad ke-21. Yang pertama, organisasi tim bergantung pada tim bertipe proyek dengan sedikit atau tanpa hierarki fungsional yang mendasarinya dan wewenang tim menjadi fondasi yang utama. Yang kedua, organisasi maya memiliki sedikit atau bahkan tanpa struktur formal. Biasanya organisasi seperti ini memiliki karyawan tetap, staf terbatas, dan administrasi yang sederhana. Yang ketiga ada organisasi pembelajaran, organisasi yang mengintegrasikan pengembangan berkelanjutan melalui pembelajaran dan pengembangan karyawan secara berkesinambungan.
Saya Halimatus Sa'diyah di sini akan menjelaskan tentang organisasi informal. Organisasi informal adalah interaksi sosial keseharian antar karyawan yang melampaui pekerjaan formal dan relasi pekerjaan. Secara efektif, mengubah struktur formal dalam suatu perusahaan. Ciri-ciri organisasi informal. Yang pertama, terbentuk dengan sendirinya atau secara spontan. Yang kedua, tidak memiliki struktur organisasi yang baku atau tanpa badan organisasi. Yang ketiga, keanggotaannya bersifat sukarela. Dan yang keempat, tanpa ada aturan dan juga regulasi. Organisasi informal dapat melengkapi atau memperkuat organisasi formal melalui hubungan dan kerjasama yang baik antara anggota organisasi. Namun, organisasi informal dapat melemahkan organisasi formal ketika peran organisasi informal itu lebih kuat daripada organisasi formal. Sekarang kita akan membahas tentang kelompok informal. Kelompok informal adalah kelompok individu yang saling berinteraksi. Kelompok informal bisa memberikan dampak positif maupun negatif terhadap perusahaan. Dampak positifnya antara lain meningkatkan perilaku saling membantu, penyebaran pengetahuan, dan juga meningkatkan kepuasan kerja. Kalau dampak negatifnya bisa menghambat kinerja, penyulut konflik, dan juga menurunkan loyalitas. Baru-baru ini, internet telah menjadi sarana kemunculan kelompok informal. Memang, media sosial memainkan peranan penting dalam kelompok informal di masa kini. Sekarang kita akan membahas tentang desas-desus dalam organisasi. Desas-desus dalam organisasi adalah jaringan komunikasi informal yang bisa menjalar ke seluruh bagian organisasi. Salah satu penelitian menunjukkan bahwa keakuratan desas-desus antara 75 hingga 95%. Studi yang sama juga menunjukkan bahwa desas-desus semakin sering terjadi di berbagai organisasi atas beberapa alasan. Alasan yang pertama antara lain maraknya merger, akuisisi, dan pengambil alihan. Karena kegiatan seperti ini bisa memberikan dampak besar terhadap orang-orang di dalam suatu organisasi, maka mereka menghabiskan lebih banyak waktu untuk membicarakannya. Alasan yang kedua, meluasnya ketersediaan teknologi informasi yang memudahkan orang-orang untuk berkomunikasi secara cepat dan mudah. Seperti dalam kelompok informal, media sosial makin berperan penting dalam desas-desus. Upaya untuk menghapus desas-desus adalah tindakan sia-sia, tetapi untungnya para manajer masih bisa mengendalikannya. Dengan membuka komunikasi dan cepat tanggap terhadap informasi yang kurang akurat, para manajer dapat menekan dampak negatif dari jaringan komunikasi informal. Dan yang terakhir adalah intrapreneuring. Intrapreneuring adalah proses menciptakan dan mempertahankan inovasi serta fleksibilitas lingkungan bisnis berskala kecil di dalam organisasi yang besar. Untuk memberdayakan intrapreneurship agar dapat mendorong kreativitas dan inovasi, organisasi harus mencari satu individu atau lebih untuk menjalankan peran tersebut. Yang pertama, penemu atau inventor adalah orang yang benar-benar menelurkan dan mengembangkan gagasan baru, produk baru, atau jasa baru melalui proses kreatif. Yang kedua, pengusung produk atau product champion. Biasanya, manajer media yang mempelajari proyek tersebut dan berkomitmen menjalankannya. Yang ketiga, sponsor. Sponsor adalah manajer puncak yang menyetujui dan mendukung suatu proyek. Sekian dari kelompok kami. Dari video ini bisa disimpulkan bahwa penting bagi kita sebagai calon pebisnis, pengusaha, atau akuntan untuk mengetahui cara mengorganisasikan perusahaan bisnis, dan tentu kita semua berharap agar kita paham dengan apa yang telah dijelaskan oleh kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.